300 juta rupiah, sebuah angka yang mendadak membuat ruang sidang Amarzoni memanas dan jaksa penuntut umum dibuat geram luar biasa. Bukan soal narkobanya, tapi soal kartu as yang baru saja dikeluarkan tim pengacara Amar. Sebuah bukti percakapan rahasia dan aliran dana yang menyeret nama oknum kanit kepolisian. Siapa sosok Jaya yang disebut-sebut dalam transaksi ini? Dan benarkah ada skenario besar di balik penangkapan sang aktor yang selama ini sengaja ditutupi? Simak laporan mendalam kami, karena hari ini Amarzoni bukan lagi sekadar terdakwa, tapi dia sedang membongkar sebuah kotak Pandora. Inilah drama di balik bukti 300 juta. Suasana ruang sidang yang awalnya berjalan monoton dengan agenda pembuktian standar, tiba-tiba berubah menjadi medan perang retorika yang mencekam. Ketegangan memuncak saat tim hukum Amarzoni mengeluarkan sebuah berkas yang tidak tertera dalam daftar barang bukti awal milik kepolisian. Wajah jaksa penuntut umum (JPU) seketika memerah, menunjukkan kegeraman yang nyata di hadapan majelis hakim. Keberatan keras langsung dilayangkan, memutus aliran pembicaraan pengacara dengan nada tinggi yang menggema di seluruh sudut ruangan. Bagi JPU, tindakan pihak Amarzoni dianggap sebagai sebuah sabotase persidangan yang tidak beretika, sebuah manuver yang mencoba merusak tatanan pembuktian yang sudah disusun rapi selama berbulan-bulan. Kemarahan ini bukan tanpa alasan. Keberadaan bukti baru ini seolah-olah menampar kredibilitas dakwaan yang selama ini dibangun di atas kesaksian para petugas penangkap. Suasana menjadi sangat cair dan tidak terduga, di mana protokol persidangan yang kaku harus tunduk pada drama emosional antara penegak hukum yang saling berhadapan. Di balik meja hijau, para hakim tampak saling berbisik, mencoba menakar apakah kegeraman jaksa adalah bentuk pembelaan prosedur atau justru sebuah kepanikan karena adanya fakta yang selama ini terkunci rapat, kini mulai merembes keluar ke permukaan publik. Di tengah hiruk-pikuk keberatan jaksa, sebuah angka muncul dan langsung menjadi buah bibir, 300 juta rupiah. Angka ini bukan sekedar nominal, melainkan sebuah bom waktu yang diletakkan di tengah meja hijau oleh tim hukum Amarzoni. Uang sebesar 300 juta rupiah ini diduga kuat mengalir melalui jalur-jalur gelap sebagai bentuk transaksi yang melibatkan oknum di korps berbaju coklat. Narasi yang berkembang di ruang sidang menyebutkan bahwa dana fantastis ini bukanlah transaksi bisnis legal, melainkan sebuah mahar atau mungkin biaya pengaturan yang berkaitan langsung dengan status hukum sang aktor. Bayangkan, di saat seorang publik figur sedang berjuang melawan ketergantungan dan jeratan hukum, ada dugaan bahwa di balik layar, pundi-pundi uang sedang dimainkan untuk menentukan nasib seseorang. Pihak Amar mengklaim memiliki catatan transaksi yang valid, sebuah jejak digital yang tidak bisa dibantah dengan sekadar argumen lisan. Angka ini seolah menjadi simbol betapa mahalnya harga sebuah keadilan, atau mungkin betapa murahnya integritas jika dihadapkan pada godaan materi. Transaksi ini menjadi pusat gravitasi baru dalam kasus ini, mengalihkan perhatian publik dari butiran narkotika ke lembaran-lembaran rupiah yang diduga berpindah tangan di bawah meja, menciptakan sebuah kontradiksi moral yang sangat tajam antara penegakan hukum dan praktik koruptif. Sorotan tajam kini mengarah pada satu sosok misterius yang disebut memiliki jabatan sebagai kanit di institusi kepolisian. Kehadiran nama oknum ini dalam bukti percakapan yang diajukan Amarzoni seperti melempar bensin ke dalam api yang sedang berkobar. Seorang kanit yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan kejahatan dan pelindung integritas prosedur, kini justru terseret dalam pusaran dugaan pemerasan atau suap. Tim pengacara Amar dengan berani menyebutkan bahwa oknum inilah yang menjadi dirijen di balik skenario yang merugikan klien mereka. Tuduhan ini tentu saja sangat serius dan berisiko tinggi. Menyerang seorang perwira polisi di tengah persidangan terbuka adalah langkah all-in yang bisa berakhir dengan kemenangan mutlak atau kehancuran total bagi pihak Amar. Ada aroma konspirasi yang sangat kuat bertiup di ruang sidang, di mana setiap instruksi dan gerakan oknum kanit ini dalam proses penangkapan kini dipertanyakan keabsahannya. Apakah ia bertindak sesuai prosedur, ataukah ia sedang menjalankan sebuah operasi mandiri demi keuntungan pribadi? Keberadaan oknum ini menciptakan keretakan dalam narasi polisi baik yang selama ini dipresentasikan oleh JPU. Publik kini bertanya-tanya, berapa banyak lagi oknum serupa yang bermain di zona abu-abu hukum, memanfaatkan kerentanan para pecandu yang memiliki kemampuan finansial untuk diperas habis-habisan di balik dinginnya jeruji besi. Nama Jaya mendadak menjadi tokoh sentral dalam narasi bukti percakapan yang disodorkan. Siapa sebenarnya Jaya? Dalam dokumen yang diajukan, Jaya digambarkan sebagai jembatan, seorang perantara yang menghubungkan dunia luar dengan oknum kepolisian tersebut.
Percakapan antara Jaya dan Oknum Kanit ini berisi instruksi-instruksi yang sangat spesifik mengenai aliran dana dan penanganan kasus Amarzoni. Kehadiran Jaya menciptakan lapisan baru dalam drama ini. Ia bukan sekadar saksi biasa, melainkan saksi kunci yang memegang rahasia tentang bagaimana sebuah kasus bisa dikondisikan. Namun posisi Jaya sangatlah rawan. Apakah ia akan tetap setia pada skenario yang sudah ada, ataukah ia akan membelot dan membongkar semuanya demi keselamatan dirinya sendiri? JPU mencoba mendiskreditkan posisi Jaya, menganggapnya sebagai sumber yang tidak kredibel dan percakapannya hanyalah rekayasa yang dibuat untuk mengaburkan fakta persidangan. Namun bagi Amarzoni, Jaya adalah satu-satunya harapan untuk membuktikan bahwa dirinya adalah korban dari sebuah sistem yang korup. Ketegangan meningkat saat nama Jaya berkali-kali disebut dalam debat panas. Ia bagaikan pion dalam permainan catur raksasa yang posisinya kini menentukan apakah raja akan tetap berdiri atau jatuh tersungkur. Setiap kata dalam bukti percakapan Jaya kini dibedah dengan ketelitian mikroskopis oleh majelis hakim untuk mencari celah kebenaran di tengah rimba kebohongan. Di era modern ini, kejahatan hampir selalu meninggalkan jejak, dan dalam kasus Amarzoni, jejak itu berbentuk percakapan digital yang sangat detil. Tim hukum Amar mengklaim bahwa mereka tidak hanya memiliki testimoni lisan, tetapi juga tangkapan layar dan log percakapan yang mencatat setiap detik negosiasi gelap tersebut terjadi. Bukti chat ini menjadi senjata pamungkas karena sifatnya yang objektif dan sulit dibantah jika keasliannya sudah terverifikasi secara forensik. Dalam chat tersebut, diduga kuat terdapat bahasa-bahasa sandi yang digunakan untuk membicarakan uang 300 juta rupiah tanpa terlihat mencolok, namun maknanya tetap mengacu pada penyelesaian kasus. JPU berulang kali mencoba menginterupsi pembacaan isi chat ini dengan alasan prosedur perolehan bukti yang tidak sah atau illegal evidence. Namun, semakin jaksa berusaha menutup-nutupi, semakin publik penasaran dengan apa yang sebenarnya tertulis di sana. Keberanian tim Amar menampilkan bukti ini menunjukkan bahwa mereka telah siap dengan segala konsekuensi hukum, termasuk serangan balik dari institusi kepolisian. Chat ini bagaikan rekaman hitam di atas putih tentang bagaimana hukum bisa diperdagangkan seperti komoditas di pasar gelap. Setiap kalimat, setiap emoji, dan setiap tanda waktu dalam percakapan itu kini menjadi peluru yang siap ditembakkan ke arah jantung penegakan hukum yang diduga sedang sakit. Ini adalah pertarungan antara narasi yang dibangun polisi dengan realitas digital yang disodorkan oleh terdakwa. Langkah Amarzoni untuk membawa bukti transaksi 300 juta ke ruang sidang dapat dikategorikan sebagai strategi kamikaze, sebuah serangan bunuh diri demi tujuan yang lebih besar. Amar tahu betul bahwa dengan membongkar borok oknum polisi, ia sedang menantang sebuah kekuasaan besar yang bisa saja berbalik menindasnya lebih keras. Namun bagi aktor yang sudah berkali-kali jatuh di lubang yang sama ini, ia merasa tidak ada lagi yang perlu ditakuti. Kehilangan reputasi sudah ia alami, kehilangan keluarga sudah di depan mata. Maka satu-satunya yang tersisa adalah perjuangan untuk martabat dan keadilan yang sebenarnya. Ia tidak lagi ingin menjadi papan target bagi oknum-oknum yang haus uang. Strategi ini dirancang untuk menciptakan tekanan publik dan tekanan di dalam internal kepolisian sendiri agar melakukan pembersihan. Jika bukti ini benar, maka Amar bukan lagi sekadar pesakitan narkoba, melainkan seorang whistleblower yang mengungkap sisi gelap penegakan hukum di Indonesia. Amar tampak lebih tenang setelah bukti ini keluar, seolah beban berat yang selama ini ia pikul sendiri, kini telah terbagi ke pundak para penegak hukum yang harus mempertanggungjawabkan integritas mereka. Ia mempertaruhkan segalanya, hukuman yang mungkin diperberat atau masa depan yang semakin suram, hanya demi sebuah kata, kebenaran. Ini adalah titik balik di mana seorang terdakwa berhenti membela diri dan mulai menyerang balik ke arah sumber ketidakadilan yang ia rasakan. Berita mengenai bukti 300 juta ini langsung meledak di luar ruang sidang, memicu gelombang reaksi yang sangat masif di media sosial dan ruang publik. Masyarakat terbelah menjadi dua kubu yang saling berseberangan. Kubu pertama adalah mereka yang memberikan simpati kepada Amarzoni, menganggapnya sebagai korban pemerasan sistemik yang sering menimpa artis-artis kaya saat terjerat kasus hukum. Bagi kelompok ini, keberanian Amar membongkar oknum Kanit adalah langkah heroik yang patut didukung demi perbaikan institusi Polri. Namun di sisi lain, muncul pula gelombang skeptisisme.
Banyak yang menganggap ini hanyalah drama pengalihan isu yang sengaja diciptakan oleh tim pengacara Amar agar hukuman narkobanya bisa diringankan atau bahkan dibebaskan. Jangan karena ada oknum, kesalahan utamanya jadi terlupakan. Begitu bunyi salah satu komentar yang viral. Perdebatan ini menciptakan tekanan sosial yang sangat kuat terhadap majelis hakim. Hakim kini tidak hanya mengadili Amarzoni atas dugaan kepemilikan narkoba, tetapi juga sedang diadili oleh mata publik dalam kemampuannya menjaga netralitas di tengah pusaran skandal korupsi aparat. Narasi 300 juta ini telah menjadi bola salju yang semakin membesar, menabrak tembok-tembok kepercayaan publik terhadap sistem peradilan yang selama ini dianggap sering tajam ke bawah namun tumpul ke atas, terutama jika melibatkan uang dalam jumlah yang sangat besar. Meskipun persidangan sedang berlangsung di pengadilan negeri, efek getarannya terasa hingga ke markas besar kepolisian. Munculnya nama oknum kanit dan bukti transaksi ratusan juta memaksa fungsi pengawasan internal polisi seperti Divisi Propam untuk mulai melirik kasus ini dengan serius. Institusi tidak bisa diam saja ketika anggotanya disebut secara spesifik dalam sebuah persidangan terbuka yang diliput luas oleh media nasional. Ada ketakutan bahwa jika tuduhan ini terbukti benar, maka kepercayaan masyarakat yang sedang dibangun kembali akan runtuh seketika. Di balik layar, diduga terjadi investigasi senyap untuk menelusuri siapa sebenarnya oknum kanit tersebut dan bagaimana hubungannya dengan Saksi Jaya. Pihak kepolisian berada di posisi yang sangat sulit. Melindungi anggota yang bersalah akan merusak institusi, namun membiarkan rahasia internal terbongkar di pengadilan juga merupakan aib yang memalukan. Publik menuntut transparansi total. Apakah Polri akan berani melakukan tindakan tegas kepada anggotanya sendiri, ataukah ini akan berakhir dengan kekeluargaan di belakang layar? Tekanan dari dalam institusi ini juga mempengaruhi psikologis JPU di ruang sidang. Jaksa kini membawa beban ganda, membuktikan kesalahan Amarzoni sekaligus melindungi marwah institusi mitra kerjanya yang sedang digoyang oleh isu suap 300 juta tersebut. Di puncak hierarki ruang sidang, majelis hakim berdiri di persimpangan jalan yang sangat menentukan. Mereka harus memutuskan apakah akan menerima bukti 300 juta itu sebagai bagian dari pertimbangan putusan atau membuangnya ke tempat sampah karena dianggap tidak relevan secara langsung dengan dakwaan narkotika. Keputusan hakim ini akan menjadi jurisprudensi penting bagi kasus-kasus serupa di masa depan. Jika mereka menerima bukti tersebut, hakim mengakui bahwa ada cacat dalam proses penyidikan yang dilakukan kepolisian, yang secara hukum bisa membatalkan seluruh dakwaan. Namun, jika mereka menolaknya, hakim akan dianggap menutup mata terhadap praktik korupsi yang nyata di depan hidung mereka. Beban moral ini terlihat jelas dari raut wajah para hakim yang memimpin persidangan. Mereka berkali-kali menunda sidang untuk melakukan musyawarah internal yang alot. Hakim harus bertindak sebagai wasit yang adil di antara jaksa yang sedang murka dan pengacara yang sedang menyerang. Setiap kata dalam putusan sela atau putusan akhir nantinya akan dibedah oleh pakar hukum di seluruh Indonesia. Apakah hakim akan memilih kepastian hukum formal, ataukah mereka akan mengejar keadilan substansial yang melibatkan pengungkapan kejahatan di balik penegakan hukum itu sendiri? Ruang sidang seolah menjadi saksi bisu atas pergulatan nurani para hakim yang memegang nasib Amarzoni dan mungkin juga nasib integritas hukum Indonesia. Dengan munculnya bukti transaksi 300 juta dan keterlibatan oknum kanit, kasus Amarzoni kini memasuki babak yang paling krusial sekaligus paling tidak terduga dalam sejarah hukum selebritas tanah air. Tidak ada lagi yang bisa memastikan bagaimana drama ini akan berakhir. Apakah Amar akan keluar dari penjara sebagai pemenang yang berhasil membongkar mafia hukum, ataukah ia tetap akan divonis berat, sementara oknum yang ia tuduh tetap melenggang bebas tanpa tersentuh? Persidangan berikutnya diprediksi akan menjadi jauh lebih panas, dengan kehadiran saksi-saksi tambahan yang mungkin akan dipanggil untuk mengonfirmasi aliran dana tersebut. Publik terus memantau, media terus memberitakan, dan para aktor di ruang sidang terus memainkan peran mereka dengan intensitas tinggi. Satu hal yang pasti, kasus ini telah membuka mata banyak orang bahwa di balik jeruji besi dan ketukan palu hakim, ada dunia gelap yang penuh dengan transaksi dan negosiasi rahasia. Apakah kebenaran akan muncul sebagai pemenang sejati, ataukah uang 300 juta itu akan terkubur bersama rahasia-rahasia lainnya di balik tembok birokrasi yang kaku? Kita sedang berada di ambang sebuah pengungkapan besar, atau mungkin sebuah penutupan kasus yang paling kontroversial tahun ini. Semua mata tertuju pada sidang selanjutnya, menanti apakah keadilan akan benar-benar tegak atau kembali terbeli oleh mahar-mahar haram di balik layar.